Halo Sobat JKN Surabaya, salam sehat. Saat ini saya sedang bersama Ibu Binti Lu'lu'ah selaku Kepala Bagian Penjaminan Manfaat dan Utilisasi BPJS Kesehatan Kantor Cabang Surabaya. Selamat siang Ibu. Selamat siang Mbak Meli. Sehat Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Melin sehat ya? Alhamdulillah Ibu, luar biasa. Dalam rangka memastikan akses layanan kesehatan yang tepat dan efektif, BPJS Kesehatan mengingatkan peserta untuk selalu mengikuti prosedur yang berlaku. Nah, salah satunya terkait dengan rujukan yang harus berdasarkan indikasi medis. Nah, sepertinya ini topik kali ini kita membahas tema yang sedikit kontroversial ya Bu ya. Bu, sebenarnya bagaimana alur permintaan rujukan yang sesuai dengan prosedur? Oke, kita bahas saat ini terkait dengan rujukan atas permintaan sendiri, seperti itu ya. Betul. Lebih ke situ ya. Untuk alur permintaan rujukan yang sesuai dengan prosedur sendiri, pertama-tama peserta ini harus berobat, harus datang ke Vaskes yang terdaftar, jadi ke FKTP yang terdaftar, seperti itu ya. Nah, kemudian kalau memang nanti ternyata sudah dilakukan pemeriksaan oleh dokter di FKTP, kemudian ternyata memang tidak bisa melayani di FKTP tersebut, baru nanti akan diberikan rujukan ke Vaskes tingkat lanjut yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan yang ada di sekitarnya. Itu Mbak Melin. Jadi memang awal pertama kali ya memang peserta tersebut harus berobatnya ke FKTP terlebih dahulu, seperti itu. Baru kalau misalkan FKTP tidak bisa menangani, pasien akan dirujuk ke rumah sakit atau klinik utama gitu ya Bu? Iya. Oke. Nah, tujuan dari penerbitan rujukan ini apa Bu? Ya, jadi rujukan ini kan dibuat secara online ya, tidak secara manual. Yang pertama, kenapa harus secara online? Karena nanti apabila sudah dibuatkan rujukan oleh FKTP, data tersebut akan langsung masuk ke FKTL, memastikan bahwa memang peserta tersebut adalah sudah eligible, sudah benar bahwa peserta tersebut sudah dilayani di FKTP, kemudian untuk dilakukan rujukan di FKTL, tentunya sesuai dengan diagnosa dan juga kompetensi yang ada di FKTL maupun SDM dari sarana dan juga SDM yang ada di FKTL tersebut gitu, supaya nggak salah merujuk ya. Misalnya pasien ini membutuhkan spesialis bedah saraf gitu ya. Nah, dari FKTP nanti akan menerbitkan rujukan ini tentunya sesuai dengan sasaran. FKTL mana sih yang ada poli bedah sarafnya. Memastikan bahwa diagnosa rujukannya sesuai dengan indikasi yang pertama dan juga kompetensi yang di FKTP maupun FKTL yang dituju. Nah, pihak yang berwenang menerbitkan rujukan siapa Bu? Tentunya dokter ya, dokter yang memeriksa dari FKTP tersebut gitu, karena beliau juga berkompeten dalam melaksanakan sesuai dengan tanggung jawabnya gitu ya. Jadi kalau selain dokter misalnya diperiksa oleh perawat atau bidan di FKTP tersebut, ya nggak boleh gitu, nggak berhak gitu ya. Artinya pasien juga bisa melaporkan ke kami kalau memang tidak dilayani oleh dokter umum di FKTP. Artinya pihak yang berwenang menerbitkan rujukan adalah dokter umum yang berada di FKTP terdaftar. Betul. Sebenarnya apakah diperbolehkan peserta meminta rujukan tanpa berdasarkan indikasi medis yang relevan, Bu? Mungkin mengarah ke relevan, berarti atas permintaan gitu ya. Tidak diperkenankan. Jadi apapun atas permintaan sendiri dari pasien itu tidak diperkenankan dan bukan menjadi penjaminan JKN. Oke, artinya nantinya akan menjadi tanggungan pribadi ya Bu ya? Betul, lebih ke arah situ ya, resiko ya. Apakah ada kondisi khusus Bu yang menjadikan peserta tersebut diperbolehkan meminta rujukan atas permintaan sendiri atau benar-benar tidak diperbolehkan? Tidak sama sekali, tidak sama sekali. Jadi memang kalau segala sesuatu yang atas permintaan sendiri kita nggak bisa meng-ACC ya istilahnya. Dari DPJP juga pasti nanti akan diberikan feedback, tidak ada indikasi, kemudian salah dalam merujuk juga itu
nanti akan ada feedback tersendiri ya dari kami gitu kan untuk kompetensinya beliau seperti apa. Jadi benar-benar tidak diperkenankan, nggak ada kondisi khusus sama sekali, kecuali memang pasien tersebut kondisinya gawat darurat, jadi kan nggak perlu ke FKTP untuk minta rujukan. Nah, artinya bagaimanapun kondisinya, peserta tidak boleh meminta rujukan atas kemauan sendiri ya Bu ya. Nah, apakah dokter berhak menolak apabila peserta meminta rujukan atas permintaan sendiri Bu? Sangat-sangat berhak ya, karena beliau sebagai dokter punya kode etik juga kan ya, dalam melakukan rujukan mana yang bisa dilakukan beliau, mana yang memang di luar kompetensinya seorang dokter gitu ya. Jadi beliau berhak memutuskan mana yang bisa dirujuk dan juga mana yang bisa dilayani seperti itu. Jadi sangat-sangat berhak sekali. Apabila pasien dalam keadaan darurat sehingga harus dilarikan ke rumah sakit, apakah tetap diharuskan membawa rujukan Bu? Enggak, jadi di aturan JKN sendiri kita ada kondisi emergensi. Kalau kondisi non-emergensi maka harus melalui FKTP yang terdaftar. Tapi kalaupun kondisinya ternyata masuk ke kondisi emergensi maka tidak perlu ke FKTP seperti itu ya. Jadi kondisi siapa yang menentukan? Pastinya yang menentukan kondisi emergensi atau enggak adalah DPJP yang memeriksa. Jadi bukan dari aturannya BPJS sendiri. Kami enggak ada aturan bahwa ini masuk diagnosa emergensi, ini masuk non-emergensi. Jadi murni semuanya yang memeriksa dan memutuskan adalah DPJP itu sendiri, dokter penanggung jawab pasien. Yang berada di IGD biasanya Bu ya? Ya betul, yang ada di IGD FKTL ya. Berapa lama Bu masa berlaku rujukan? Kalau sesuai dengan PMK-nya itu 3 bulan. Jadi kalau dulu memang 1 bulan ya, kemudian direvisi lagi itu menjadi 3 bulan gitu. Jadi kalau memang terbit tanggal 1 Januari berarti nanti sampai dengan Maret akhir gitu ya, April awal sudah nggak berlaku. Ada satu pertanyaan yang sering ditanyakan oleh peserta Bu. Misalkan satu hari pasien harus berobat di 2 poli, apakah diperbolehkan Bu? Boleh. Boleh saja. Boleh. Jadi nanti akan dilakukan rujukan internal ya. Dari FKTP merujuk misalnya ke penyakit dalam. Kemudian setelah datang ke rumah sakit tersebut dari penyakit dalam ternyata ditemukanlah penyakit yang lain yang memang spesialistik. Sekali lagi spesialistik ya. Kalau memang bukan kasus non spesialistik pasti akan dikembalikan ke FKTP. Tapi kalau memang dokter yang dilakukan sesuai dengan rujukannya menemukan bahwa itu memang kasus spesialistik, boleh dilakukan rujukan internal ke poli yang lain. Oh begitu, berarti tidak ada aturan yang membatasi bahwa sehari maksimal 1 poli itu nggak ada aturan seperti itu ya? Nggak ada ketentuan itu. Nah, bagaimana konsekuensinya apabila dokter mau menerbitkan rujukan atas permintaan peserta sendiri Bu? Nah ini konsekuensi untuk siapa ini? Seorang dokternya, dari dokternya atau pihak rumah sakit juga yang menerbitkan rujukan? Untuk konsekuensi dokter ya, kalau mau menerbitkan rujukan atas permintaan sendiri, karena ini memang bukan menjadi penjaminan, berarti nanti beresiko menjadi pasien umum. Gitu ya untuk pasien. Nah untuk dokternya sendiri pasti nanti akan mendapatkan umpan balik dari kita. Ini permintaan sendiri tapi kok tetap dibuatkan rujukan seperti itu. Artinya kan kompetensi dokternya juga dipertanyakan nanti. Nanti akan kami pertanyakan kompetensi dokternya seperti apa, kenapa mau menerbitkan rujukan atas permintaan sendiri. Jadi penilaian tersendiri ya KTP tersebut. Nah jika kasusnya peserta harus dirujuk ke rumah sakit, apakah peserta diperbolehkan untuk memilih rumah sakitnya sendiri? Boleh. Peserta ini kan berhak ya memilih, jangankan rumah sakit, FKTP-nya aja dia berhak kok bisa memilih untuk FKTP mana dia terdaftar. Kalaupun kemudian dari FKTP tersebut setelah memang harus ada dirujuk, nanti dari FKTP menyampaikan rumah sakit yang bisa dilakukan rujukan adalah rumah sakit ini. Sesuai dengan kompetensi dari sarana prasarananya maupun SDM-nya. Misalnya pasien ini memilih rumah sakit A tapi dibutuhkan SDM-nya spesialis bedah torak, padahal di rumah sakit tersebut tidak ada gitu. Nah nanti akan diarahkan oleh FKTP-nya bahwa yang ada bedah toraknya rumah sakit ini. Jadi supaya nggak salah sasaran dalam merujuk. Artinya kalau untuk fasilitas kesehatan peserta boleh memilih ya Bu ya. Tapi kalau untuk rujukannya nggak berhak dia. Nggak berhak ya Bu. Yang berhak adalah dokter yang menentukan. Nah, apa dampak negatif atau kemungkinan terburuk apabila peserta meminta rujukan atas permintaan sendiri Bu?
Kalau atas permintaan sendiri berarti kan tidak menjadi penjaminan ya. Iya. Nah, kemungkinan nanti bisa jadi pasien umum gitu. Oke. Kemungkinan akan biayanya membengkak juga Bu, ya. Ya, tentu tarifnya pasti juga beda Iya. ya dari pasien umum maupun tarif JKN itu sendiri gitu. Karena Oke. kan nggak ada kerjasama ya. Merujuk pada Permenkes, adakah peraturan bahwa peserta tidak diperkenankan mengajukan rujukan atas permintaan sendiri, Bu? Ya, sesuai dengan Perpres 82 ya, kemudian dirubah menjadi Perpres 59. Kalau kami menyimpulkan di sini menjadi pelayanan kesehatan yang tidak dijamin. Salah satunya adalah pelayanan kesehatan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Seperti itu. Nah, sedangkan kami segala sesuatu yang menjadi atas permintaan sendiri itu masuk ke poin tersebut. Artinya keinginan pasien yang JKN jamin adalah kebutuhan pasien, tapi bukan atas keinginan pasien. Itu masuk di situ di Perpres 59. Bu, ini pertanyaan terakhir. Seberapa efektif dan efisien dengan adanya sistem rujukan? Saya kira sangat efektif sekali ya, karena dengan adanya sistem rujukan ini, FKTP ini tidak salah dalam merujuk pasien ke FKTL yang dituju. Karena kalau sampai salah dalam merujuk, artinya pasien ini nanti akan mondar-mandir gitu ya. Iya. Sudah dirujuk ke FKTL A, tapi ternyata di situ tidak ada SDM maupun Sarpras yang dibutuhkan gitu. Nah, dengan adanya sistem rujukan ini sangat-sangat efektif sekali dan memastikan bahwa memang pesertanya yang dirujuk adalah benar peserta JKN seperti itu. Karena kami betul. juga menguncinya di nomor kartu atau KTP ya yang menjadi eligibilitas peserta tersebut. Seperti itu Mbak Meli. Sobat JKN, kesimpulan dari podcast kali ini adalah perlu diingat bahwa rujukan atas permintaan sendiri dan pelayanan kesehatan lain yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak termasuk ke dalam penjaminan program JKN.